Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Alfi Sahrin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Pemirsa, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama terus mendorong modernisasi sektor pertanian, salah satunya melalui pemanfaatan drone untuk penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama, serta sistem pengairan digital yang dapat dikendalikan langsung melalui telepon genggam. Langkah ini dilakukan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama meninjau langsung pelaksanaan pilot proyek modernisasi pertanian di Desa Trimo Mukti. Program ini diterapkan pada lahan seluas 1.335 hektar dan melibatkan seluruh petani dalam satu desa. Pemerintah daerah memberikan berbagai dukungan, mulai dari pembangunan sumur bor, penyediaan unit drone pertanian, hingga penerapan sistem irigasi berbasis digital. Melalui teknologi ini, petani dapat mengaktifkan mesin air cukup dengan telepon genggam. Pemanfaatan drone terbukti membuat proses pemupukan dan penyemprotan hama jauh lebih cepat dan efisien. Sebelumnya, 1 hektar lahan membutuhkan 4 orang tenaga kerja selama 6 jam. Kini pekerjaan yang sama dapat diselesaikan drone hanya dalam waktu 10 menit. Yaitu alat pertanian yang kita bilang cukup modern untuk saat ini untuk spray penyemprotan hama penyakit, dan ini juga bisa kita gunakan untuk pemupukan. Ini alhamdulillah kemarin sudah kita coba di hamparan itu dan petani juga sangat responsif. Kemudian mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan di musim-musim tanam ini dan musim-musim tanam selanjutnya. Untuk saat ini kita memang masih baru 1 unit yang ini kemudian kita coba untuk kebutuhan yang pertama di Trimo Mukti, kemudian nanti kalau ada kebutuhan mendesak di wilayah-wilayah lain bisa kita mobilisasi. Nanti akan mengarah ke smart farming seperti kontrol irigasi pengairan menggunakan IoT, ini juga sudah kita perkenalkan. Nah, dengan itu kita mengharapkan, bukan mengharapkan ya, artinya tujuan yang pengen kita capai dari ini adalah meningkatkan keuntungan di tingkat petani, khusus yang kita garap dulu pertama adalah di Trimo Mukti, dan ini sudah kita bisa wujudkan itu. Yang pertama dari 2 kali tanam, sekarang sudah bisa 3 kali tanam, artinya dalam 1 tahun mereka sudah bisa menambah penghasilan 1 periode panen. Nah, ini juga cukup baik. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmen untuk terus membangun pertanian modern dan berkelanjutan. Kedepan pemerintah akan memberikan 1 drone di 1 kecamatan, dan pemanfaatan teknologi ini diharapkan menjadi kunci peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani. Dari Lampung Selatan, Hariat Friansyah, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, realisasi perbaikan jalan lingkungan di Kota Bandar Lampung menunjukkan tren positif dengan progres pengerjaan mencapai 75%. Pada pertengahan Desember 2025, Dinas PU kini melakukan monitoring ketat untuk memastikan tidak ada proyek yang mangkrak dan semua selesai sesuai jadwal. Penghujung tahun 2025 menjadi ajang unjuk gigi bagi organisasi perangkat daerah terkait kinerjanya. Tak terkecuali Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Realisasi perbaikan jalan lingkungan di Kota Bandar Lampung menunjukkan tren positif dengan progres pengerjaan mencapai 75% pada pertengahan Desember 2025. Dinas PU kini melakukan monitoring ketat untuk memastikan tidak ada proyek yang mangkrak dan semua selesai sesuai jadwal. Hal ini diungkapkan langsung oleh Dedi Sutioso, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Tak hanya itu, Dedi juga mengaku pihaknya terus memantau seluruh pekerjaan. Itu kan berupa kita menang hadiah dulu tahun 2024. Nah itu yang mengerjakan itu Balai Nasional. Kalau untuk jalan-jalan Bang di sekitar Bandar Lampung yang memang difokusin untuk perbaikan, udah banyak. Udah semua ya Bang, yang ini udah tinggal finishing. Nah, kalau yang sekarang jalan lingkungan yang perubahan dari yang murni juga selesai. Hampir semuanya selesai. Hampir. Perubahan berapa Bang yang kurang
Udah gerak semua. Nah, Berapa persen? kira-kira hampir 70%. 70% Ya, dari yang APBDP. APBD perubahan. Kalau yang itu, yang murni sudah. Sebelumnya Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Jumadi berharap agar Pemkot segera merealisasikan pembenahan jalan rusak tersebut. Menurutnya semua perbaikan akan ditangani melalui anggaran rutin tahunan. Sementara untuk perbaikan jalan lingkungan kini sedang masuk tahapan pelaksanaan. Dengan anggaran kurang lebih 50 miliar rupiah, DPRD Kota berharap peran pemerintah provinsi dan pusat untuk penanganan infrastruktur di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 67 kepala keluarga di Kecamatan Sekampung, Lampung Timur secara bersamaan keluar dari kepesertaan program Keluarga Harapan. Mereka secara sukarela tak ingin lagi menerima bansos dan berharap bantuan tersebut diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Jelang akhir tahun 2025, petugas PKH di Kecamatan Sekampung, Lampung Timur ramai menerima surat graduasi mandiri yang diajukan oleh para penerima bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam surat, warga menyatakan secara sukarela keluar dari kepesertaan sebagai penerima bantuan program Keluarga Harapan. Alasannya pun bervariatif, ada yang telah bekerja di luar kota, mendapatkan warisan hingga berwirausaha. Tercatat keluarga penerima manfaat yang mengajukan mundur dari PKH berjumlah 67 kepala keluarga dari 17 desa sekecamatan Sekampung, Lampung Timur. Kecamatan Sekampung yang alhamdulillah bersedia mundur dengan sukarela itu berjumlah 67 KPM. Nah, untuk alasannya mereka sendiri apa, Pak? Bervariasi. Ada yang mereka sudah dinyatakan mampu karena memiliki penghasilan yang setara UMR. Kemudian ada juga yang mereka sadar bahwasanya sudah terlalu lama menerima manfaat, jadi berpikiran biar gantian dengan lingkungannya, tetangganya, karena di lingkungannya merasa ada yang kondisinya lebih layak dari mereka. Sri Dian Astuti, salah seorang warga Sumber Gede, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, yang memutuskan untuk tidak kembali menerima bantuan PKH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Wanita 38 tahun itu mengatakan telah menerima bantuan dari pemerintah selama 8 tahun. Sementara suami bekerja serabutan, bantuan uang yang diterima olehnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan sebagian lagi ditabung untuk berwirausaha. Kini ia telah memiliki usaha warung kelontong untuk menopang kehidupan sehari-hari. Hal serupa juga dilakukan oleh Yuningsih yang memanfaatkan bantuan PKH untuk membangun usaha kecil-kecilan di bidang kuliner. Berapa tahun Mbak menerima PKH? Kurang lebih 8 tahun, Mas. Untuk apa Mbak uangnya waktu itu, Mbak? Untuk kebutuhan keluarga, terutama buat anak sekolah, buat pendidikan ya, Mas. Sama ya ditabung sedikit-sedikit buat modal buka usaha sembako di rumah. Program Keluarga Harapan alias PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dengan kategori desil 1 sampai desil 4 yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin ekstrim dan rentan miskin. Selain memberikan bantuan, pemerintah juga berkomitmen terus memberikan pendamping kemandirian ekonomi kepada setiap keluarga penerima manfaat agar dapat keluar dari jurang kemiskinan. Dari Lampung Timur, Rizwan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, sistem administrasi perpajakan Korte akan mulai digunakan untuk pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2025. Wajib pajak untuk segera melakukan aktivasi akun Korte beserta kode otorisasi atau sertifikat elektronik termasuk wartawan. Sistem administrasi perpajakan Soretak akan mulai digunakan untuk pelaporan surat pemberitahuan SPT tahun pajak penghasilan PPH orang pribadi tahun pajak 2025. Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Bengkulu Lampung, Tunas Hari Yulianto, menegaskan bahwa WP yang belum mengaktifkan akun Soretak berpotensi mengalami kendala saat melaporkan SPT tahunan
maupun menjalankan kewajiban perpajakan lainnya. Penting bagi wajib pajak untuk melakukan aktivasi sejak sekarang. Dengan begitu, saat Januari nanti melaporkan SPT atau ketika perusahaan membuat bukti potong data sudah valid dan terhubung dengan sistem DJP. Pembuatan akun Soretek dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak KPP, sehingga diharapkan memudahkan WP dalam mempersiapkan pelaporan pajak tahun depan. Untuk membantu percepatan aktivasi, Kanwil DJP Bengkulu Lampung juga membuka layanan pojok pajak di lobi gedung Bank Mega dan Transmedia pada 16 hingga 17 Desember 2025 pukul 9.30 hingga 5 waktu Indonesia Barat. Layanan ini memberikan pendampingan aktivasi akun Soretak, pengkinian data serta konsultasi ringan tanpa perlu datang ke KPP. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, abrasi pantai pesisir Lampung Timur, Provinsi Lampung semakin parah hingga merambah ke pemukiman penduduk. Warga berharap pemerintah segera tanggap dengan melanjutkan pembangunan. Pantai pesisir Desa Margasari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, kini keadaannya tak sehijau dahulu. Konservasi mangrove yang sekaligus sebagai tempat wisata andalan sejak 2019 itu kini berubah menjadi lokasi terdamparnya pepohonan kering. Kuatnya terpaan ombak laut merobohkan ribuan tanaman di bibir pantai yang tak terlindungi tembok pembatas laut. Hilangnya ekosistem pohon sebagai pemecah ombak membuat pasang surut air laut terus-menerus mengikis daratan. Dalam 2 tahun terakhir sejak 2023 lalu, dampak dari abrasi semakin parah hingga merusak infrastruktur jalan yang berjarak 400 meter dari garis pantai. Tak hanya itu, rumah-rumah penduduk pun tak luput menjadi korban. Bahkan beberapa di antaranya kini terlihat rata dengan tanah, usai diterjang ombak. Itu dulu wisata Mas, itu dulu di situ ya udah ada resto, ada musola, itu sumur bor yang masih bisa sampean lihat. Itu sumur bor dulu dekat musola. Di depan itu, di sana masih ada tanaman mangrove lagi, tapi sekarang udah habis total. Ya harapan kita tetap bisa pulih kembali kayak yang dulu, karena kalau udah bicara alam kita sendiri juga mau bagaimana ya, makanya mungkin dari pihak pemerintah ya bagaimana bisa menanggulangi paling tidak abrasi ini nggak berkelanjutan. Mungkin kalau ada di sana yang udah di batu itu faktanya ya aman gitu loh, tapi ini karena memang belum ada pengamannya ya masih seperti ini. Upaya penghijauan lahan guna mencegah abrasi sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah desa, warga, hingga penggiat lingkungan setempat, yakni dengan penanaman berbagai pohon penyangga pantai termasuk mangrove. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil, beragam jenis tanaman berangsur mati seiring pasang surut air laut. Pencegahan abrasi melalui pembangunan tanggul laut juga telah dilakukan pemerintah pusat. Hanya saja program tersebut menjangkau sebagian dari total garis pantai Desa Gunung Mas yang mencapai hampir 4 km. Keseluruhan yang sekarang terdampak itu ada sekitar 1.900 meter itu Mas, yang abrasi total. Tadinya yang kita kelola sebagai wisata mangrove, kita sudah bangun ada sekitar 25 gazebo, dan saat ini dulu pernah juga ada penanaman bakau oleh Pak Menteri Pak Edi Prabowo, dan sekarang sudah abrasi total. Di lokasi terdampak abrasi sepanjang kurang lebih 2 km, kini menyisakan rumah-rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya keluar daerah, dan beberapa di antara mereka dipindahkan ke wilayah yang lebih aman melalui program relokasi warga terdampak abrasi Desa Margasari, Lampung Timur. Masyarakat berharap fenomena abrasi pantai pesisir timur Provinsi Lampung mendapatkan perhatian serius dari pemerintah agar dampaknya tak semakin luas. Dari Lampung Timur, Rizwan, Garuda TV melaporkan. Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari. Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan.
untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal demi masa depan Indonesia. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Pemirsa, DPRD Provinsi Lampung meminta Kementerian Transmigrasi mendukung anggaran untuk kelas vokasi migran dan pembangunan Museum Transmigrasi. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Denny Ribowo, menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi pada Selasa lalu. Dalam pertemuan tersebut, Denny mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung merupakan satu-satunya daerah yang memiliki Museum Transmigrasi. Bahkan disebut sebagai yang pertama di dunia. Saat ini museum tersebut masih berada pada tahap perencanaan pengembangan. Menurut Denny, keberadaan Museum Transmigrasi sangat penting, mengingat sekitar 63% masyarakat Lampung merupakan keturunan transmigran. Jika dikembangkan dengan baik, museum tersebut akan menjadi kebanggaan daerah. Selain itu, Denny juga menyinggung program unggulan Gubernur Lampung yang juga menyasar putra-putri transmigran, yakni kelas vokasi migran. Program ini bertujuan melatih kemampuan bahasa Jepang bagi generasi muda. Saat ini, kata Denny, sekitar 8.400 siswa anak transmigrasi Lampung mengikuti program tersebut. Namun anggaran yang tersedia baru sekitar 6 miliar rupiah. Dan sebagian besar digunakan untuk membayar tenaga pengajar. Setidaknya Pemprov Lampung masih butuh 6 kali lipat dari anggaran yang ada. Dalam waktu dekat, Gubernur Lampung dijadwalkan bertemu dengan Menteri Transmigrasi untuk membahas kemungkinan dukungan pembiayaan dari Kementerian Transmigrasi khususnya untuk pelatihan bahasa Jepang bagi anak-anak transmigran. Denny menambahkan saat Menteri Transmigrasi melakukan kunjungan ke Jepang, banyak ditemukan pekerja asal Indonesia dan mereka dinilai memiliki kinerja yang baik serta disukai di sana. Ia menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam membuka peluang seluas-luasnya bagi generasi muda transmigran. Namun keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan. Wamentrans Viva Yoga Mauladi dalam diskusi singkat yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Dirjen Sigit Mustafa serta Irjen Kementrans memberi jawaban singkat. Menurutnya aspirasi tersebut sangat baik dan meminta jajarannya mencatat sebagai masukan real dari daerah. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Lampung, M. Ali Duha, memastikan menjelang lonjakan arus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 jalur nasional di Lampung siap dilalui. Seluruh jalur utama fungsional, meski sejumlah titik rawan bencana dan kemacetan masih menjadi perhatian khusus. Kepala BPJN Lampung Ali Duhari menerangkan total panjang jalan nasional di Provinsi Lampung mencapai 1.298,41 km yang tersebar di 65 ruas dengan dukungan 433 jembatan sepanjang 11.908,79 meter. Tingkat kemantapan jalan nasional saat ini berada di kisaran 88 hingga 99%, tergantung koridor lintasan. Secara umum kondisi jalan nasional siap melayani arus Nataru, seluruh ruas masih fungsional dan telah disiapkan langkah mitigasi untuk titik-titik rawan. BPJN Lampung mencatat terdapat 37 titik rawan longsor, 14 titik rawan banjir, 21 titik rawan kecelakaan, serta 23 titik rawan kemacetan yang tersebar di berbagai ruas jalan nasional. Diuraikan kawasan lintas barat khususnya ruas kota Liwa Simpang Gunung Kemala menjadi salah satu fokus pengawasan akibat potensi longsor. Ali memastikan seluruh pekerjaan penanganan longsor secara kontraktual telah diselesaikan 100%.
Sementara titik longsor yang belum tertangani secara permanen telah dilakukan penanganan sementara, seperti pemasangan rambu peringatan, pita pengaman hingga sandbag. Demi keselamatan pengguna jalan, pada ruas Kota Liwa Simpang Gunung Kemala, diberlakukan pembatasan kendaraan dengan sumbu maksimal 2 atau muatan maksimal 6 ton. Menghadapi potensi banjir akibat intensitas hujan tinggi, BPJN Lampung melakukan pemeliharaan rutin berupa pembersihan saluran drainase, pengendalian vegetasi, dan pembersihan bahu jalan. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan di seluruh ruas prioritas. BPJN Lampung juga menyiapkan alat berat, material darurat, dan tim reaksi cepat atau TRC di setiap satuan kerja. Seluruh kesiapan tersebut terintegrasi melalui aplikasi Sitaba untuk pelaporan kebencanaan secara cepat dan akurat. Koordinasi lintas sektor juga diperkuat, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, kepolisian, hingga Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, terutama untuk wilayah rawan bencana. Untuk mendukung layanan selama periode Nataru, BPJN Lampung menyiapkan 11 posko utama yang tersebar di wilayah PJN 1, PJN 2, SKPDTP, serta 1 posko tambahan di ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar. Posko dilengkapi fasilitas istirahat, layanan kesehatan ringan, informasi lalu lintas, hingga dukungan alat tanggap darurat. Sementara itu, sejumlah pekerjaan jalan nasional yang masih berlangsung, seperti penanganan lubang di ruas Soekarno-Hatta atau bypass dan Sanggi Gedong Tataan, ditargetkan sebelum Natal rampung. Adapun rekonstruksi rigid di jalan lintas tengah dipastikan tidak mengganggu arus lalu lintas dan tetap fungsional saat puncak Nataru. BPJN memastikan berkomitmen menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan selama libur Natal dan Tahun Baru. Masyarakat dihimbau tetap mematuhi rambu dan pembatasan yang diberlakukan demi keselamatan bersama. Lokasi rawan longsor tercatat 37 ruas atau titik rawan longsor yang tersebar di berbagai wilayah kerja PPK di Provinsi Lampung. Pada wilayah PPK 1,4 Provinsi Lampung, terdapat 1 titik rawan longsor di ruas Simpang Tanjung Karang kilometer 10 dengan kondisi jurang di area bahu jalan sebelah kanan yang telah ditindaklanjuti melalui pemasangan rambu peringatan rawan longsor. Sementara itu, PPK 2.1 Provinsi Lampung mencatat 2 titik rawan longsor di ruas Jalan Insinyur Juanda, Kota Agung, Balimbing, Kabupaten Tanggamus, Kota Agung Timur dengan kondisi tebing, kanan badan jalan dan jurang kiri badan jalan, yang juga telah dipasangi rambu peringatan. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, puluhan wali kota dari berbagai kota se-Indonesia akan hadir pada kegiatan Apeksi Outlook yang akan digelar pada 20 Desember 2025. Hingga kemarin, tercatat sebanyak 56 wali kota telah menyatakan kesiapan untuk hadir dalam agenda nasional tersebut. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Bandar Lampung, Wilson Faisal, mengatakan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring adanya konfirmasi lanjutan dari sejumlah kota lainnya. Ia menjelaskan Apeksi Outlook tidak hanya menjadi forum refleksi dan diskusi antar wali kota, tetapi juga dirancang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Terdapat 4 agenda utama yang telah disiapkan panitia. Agenda pembuka berupa kegiatan Begawi Jejama yang dipusatkan di lingkungan kantor Pemkot Bandar Lampung. Rangkaian kegiatan tersebut juga akan diisi dengan senam bersama serta kunjungan para wali kota ke stand-stand UMKM. Selanjutnya, para wali kota dijadwalkan mengikuti pertemuan tertutup di ruang wali kota Bandar Lampung untuk membahas kondisi terkini serta proyeksi pembangunan perkotaan ke depan. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan seminar dan pendalaman materi, sebelum ditutup dengan agenda Outlook, pembangunan, serta gala dinner pada malam hari. Dalam pelaksanaannya, Pemkot Bandar Lampung melibatkan sekitar 300 pelaku UMKM dari sektor kuliner dan kerajinan. Menurut Wilson, kehadiran puluhan wali kota dari berbagai daerah di tanah air diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi perekonomian lokal.
Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, arus kendaraan menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan mengalami kemacetan panjang. Ribuan kendaraan terjebak antrean di pintu keluar jalan tol dan jalur arteri, menunggu giliran masuk ke dermaga. Cuaca buruk di perairan Selat Sunda diduga menjadi pemicu utama terganggunya jadwal penyeberangan. Kemacetan panjang terjadi di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Ribuan kendaraan pribadi dan truk logistik terlihat mengular, mulai dari pintu keluar tol Bakahuni hingga jalur arteri di depan Polsek kawasan pelabuhan. Di jalur tol antrean bahkan mencapai 1 km. Kondisi ini memaksa para pengendara bertahan di dalam kendaraan selama berjam-jam, sebelum akhirnya bisa masuk ke area dermaga. Lonjakan kendaraan ini diperparah oleh faktor cuaca buruk yang melanda Selat Sunda dalam beberapa hari terakhir. Akibatnya proses bongkar muat kapal terhambat dan berdampak pada tertundanya jadwal keberangkatan dari Sumatera menuju Jawa maupun sebaliknya. Petugas ASDP bersama kepolisian terus berupaya mengurai kepadatan dengan melakukan rekayasa lalu lintas di titik-titik krusial. Adi, kita dari mana mau kemana bang? Dari Pekanbaru mau ke Banjarnegara. Gimana dalam perjalanannya kita bang? Ya kendalanya kalau di jalan lancar, cuma minyak sama ini penyeberangannya. Udah berapa lama nunggu kita? Hampir 3 jam. 3 jam. Ini tahu nggak kalau cuaca buruk ini bang? Tahu. Kenapa nekat ini bang? Kenapa nekat kita? Ya nekat lah, soalnya kan soal perut. Apa nih harapannya bang? Ya mudah-mudahan cuacanya cepat membaik dan perjalanan lancar kembali. Udah berapa lama nunggu di sini bang? 5 jam ada. Berapa? 5 jam. Udah 5 jam. Tahu nggak ini kondisi laut lagi nggak bagus ini bang? Tahu. Gimana? Was-was nggak? Was-was nggak? Udah Saudi. Udah biasa ya? Udah biasa, yang takut capek cian misalnya uang terus. Waduh. BMKG memprediksi kondisi ekstrim di Selat Sunda masih akan berlangsung hingga sepekan ke depan. Curah hujan tinggi disertai angin kencang dengan kecepatan hingga 60 knot masih menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran. Pengguna jasa diimbau untuk terus memantau jadwal terkini dan tetap waspada selama perjalanan. Sementara itu, untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim di wilayah Lampung, Bupati Lampung Selatan Radityo Eki Pratama menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral dalam memitigasi dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang kerap mengancam saat musim penghujan. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran BPBD, unsur TNI, Polri, Camat, serta perwakilan Forum Pengurangan Risiko Bencana. Fokus utama rapat adalah pemetaan titik rawan bencana dan percepatan respon darurat di tingkat desa. Dari Lampung Selatan, Hari Atfriansyah, Garuda TV melaporkan. Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari. Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal demi masa depan Indonesia. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Informasi lainnya pemirsa, ratusan masyarakat bersama tokoh adat setempat menuntut pengembalian tanah adat Desa Halangan Ratu. Hal ini dilakukan dengan wujud aksi damai di halaman kantor pemerintah Provinsi Lampung pada Rabu 17 Desember 2025. Warga menuntut pengembalian tanah adat yang saat ini dikuasai oleh PT PN 1 Regional 7. Kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Lampung yang ada di dalam, Bapak Asisten, kemudian staf ahli bidang pertanahan, wakil gubernur, bahwa tuntutan kita tidak banyak. Kembalikan
Ratusan masyarakat bersama tokoh adat setempat menuntut pengembalian tanah adat Desa Halangan Ratu. Hal ini dilakukan dengan wujud aksi damai di halaman kantor pemerintah Provinsi Lampung pada Rabu 17 Desember 2025. Warga menuntut pengembalian tanah adat yang saat ini dikuasai oleh PTPN 1 Regional 7. Dalam aksi tersebut, massa yang mengenakan pakaian adat Lampung tak hanya berorasi, sejumlah peserta juga menampilkan tari bedana di tengah aksi sebagai simbol identitas, sekaligus bentuk perjuangan kebudayaan masyarakat adat. Penyembang adat Halangan Ratu, Ahlu Fakar, menjelaskan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah terkait sengketa lahan yang telah berlangsung puluhan tahun. Lahan yang dipersoalkan berada di wilayah Kecamatan Natar, Lampung Selatan dengan luas mencapai kurang lebih 988 hektar. Masyarakat adat mengklaim memiliki bukti kuat secara historis maupun administratif atas kepemilikan lahan tersebut. Di antaranya makam tua, adanya kuburan leluhur yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kami masyarakat adat memiliki bukti pajak, kepemilikan dokumen pembayaran pajak yang berasal dari tahun 1966. PTPN 7 dari tahun 1981 memakai tanah adat secara ilegal atau tidak sah karena tidak pernah ada izin dari masyarakat adat. Jadi sudah jelas itu, makanya kami masyarakat akan mengambil tanah adat masyarakat Halangan Ratu. Dengan senang ataupun nggak senang, PTP akan kami ambil karena itu mutlak hak nenek moyang kami yang akan diwariskan dengan kami. Jadi pulang kami dari sini, kami akan menduduki lahan dan kami juga sudah izin dengan gubernur, kami langsung akan bercocok tanaman karena kami membutuhkan lahan tersebut. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Bekas permukiman terdapat jejak 10 umbul atau pemukiman lama yang dahulunya menjadi tempat tinggal orang tua mereka. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung mengintensifkan pengawasan pangan olahan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hasilnya sebanyak 126 pieces produk pangan bermasalah ditemukan dari 16 sarana distribusi dan penjualan yang diawasi di sejumlah daerah Provinsi Lampung. Kepala BB-POM di Bandar Lampung, Bagus Heri Purnomo, mengatakan intensifikasi pengawasan tersebut telah berlangsung sejak 28 November 2025 dan akan berakhir pada 2 Januari 2026. Menurut Bagus, saat ditemui di Chandra Truk Betung pada Rabu 17 Desember 2025, pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Pengawasan pangan olahan dilakukan dari distributor, retail modern, hingga retail tradisional. Hingga saat ini, BB-POM Lampung telah melakukan pengawasan di 16 sarana yang tersebar di Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Pringsewu. Rinciannya 6 distributor, 8 retail modern atau supermarket, dan 2 retail tradisional. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BB-POM menemukan 11 item produk tanpa izin edar dengan total 103 pieces. 4 item produk kadaluarsa sebanyak 21 pieces, serta 1 item produk rusak berjumlah 2 pieces. Total temuan mencapai 126 pieces produk pangan olahan bermasalah. Terhadap temuan tersebut, BB-POM Lampung langsung melakukan tindak lanjut. Untuk pihak retail dilakukan pembinaan berupa surat teguran dan peringatan. BB-POM Lampung akan mengkonfirmasi temuan tersebut kepada pemerintah daerah, penerbit, PIRT, dan melakukan pembinaan agar pelaku usaha segera beralih ke izin edar MD. Menjelang Natal dan Tahun Baru, BB-POM Lampung juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada dalam memilih pangan olahan, terutama produk yang banyak diminati saat perayaan. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, PT Bukit Asam Tbk kembali menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan pesisir lewat program penanaman 20.000 bibit mangrove. Bersama kelompok tani hutan Mutiara Hijau di wilayah pesisir Sakti, Lampung Timur, PTBA lakukan pelestarian. HRGS Finance CSR, Departemen Head
PT Bukit Asam Tbk, Tarahan Port Hamdani Beyusdi, mengungkapkan kegiatan ini sejatinya merupakan kelanjutan dari program konservasi mangrove yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sehingga total yang telah ditanam hingga saat ini mencapai 40.000 batang bibit mangrove. Program ini bertujuan untuk mendukung upaya konservasi dan replikasi mangrove di kawasan pesisir Lampung Timur. Diterangkan khususnya di Pasir Sakti yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi garis pantai dari abrasi, serta menjadi habitat bagi berbagai biota laut. Ketua KTH Mutiara Hijau Samsudin menyampaikan apresiasi atas dukungan PT BA dalam pelaksanaan program ini. Melalui program tersebut, pihaknya sangat terbantu dalam melakukan penanaman kembali bibit pohon mangrove. Hamdani menambahkan program penanaman mangrove merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan PT BA yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan masyarakat setempat, PT BA berharap upaya rehabilitasi ekosistem mangrove ini dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada berkelanjutan sumber daya alam. Kedepan PT BA akan terus mendorong pelaksanaan program-program lingkungan yang berorientasi pada pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat. Dari Lampung Timur, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal didampingi Wakil Gubernur Jihan Nur Laila kemarin melakukan kunjungan kerja ke Tanggamus. Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi bersama Wakil Bupati Agus Suranto membersamai Gubernur dan Wakil Gubernur meninjau langsung produksi pupuk organik cair dan sarana pertanian untuk mendukung produktivitas petani. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Tanggamus, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal meninjau produksi pupuk organik cair di Pekon Kagungan, Kota Agung Timur, Pekon Kalirejo, Kecamatan Wonosobo. Gubernur menyampaikan pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung pengembangan pupuk organik cair karena dinilai mampu membantu petani meningkatkan produktivitas hasil panen, sekaligus mendukung swasembada pangan dan mensukseskan program Astacita Presiden. Mirja menjelaskan pupuk organik cair lebih efektif, mudah dibuat dan biaya produksinya relatif murah. Saat ini pengembangan pupuk organik cair di Lampung telah mencapai 500 titik produksi dan ditargetkan akan berkembang hingga 2.000 titik produksi. Selain itu, Gubernur juga meninjau mesin pengering padi di Bumdes, Gemilang, Wonosobo. Mesin pengering berkapasitas 20 ton ini sangat membantu petani, terutama saat musim panen di tengah cuaca yang sering hujan. Dalam proses pengeringan gabah, petani dikenakan biaya operasional sebesar Rp250 per kilogram. Ini kan di tahun ini dibuat di program di 500 desa yang diajarkan masyarakat membuat pupuk organik cair ini. Kemudian dilakukan di desa masing-masing. Tahun depan kita akan buat di 2.000 desa. Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh produksi pupuk organik cair. Ini menjadi solusi untuk petani karena murah dan ramah lingkungan, sekaligus mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional. Pertama kita menyiapkan untuk makanan mikrobanya. Jadi itu mikrobanya nanti kita tuangkan belakangan setelah 3 hari. Kita menyiapkan medianya dengan makanannya, kemudian baru kita masukkan mikrobanya. Kemudian kita tutup rapat selama 23 hari. Biaya produksi pupuk cair sangat murah, bahannya ada di sekitar kita, seperti air kelapa, air beras, kapur dolomit, dan bibit mikroba. Oh sudah, alhamdulillah sudah beroperasi sampai sejauh ini kurang lebih 70 ton kami sudah pernah mengeringkan gabah di sini. Gabah dari petani yang berkadar air 28-30% dan dikeringkan menjadi 13%. Nah itu cara petani untuk mengeringkan di sini itu berapa ongkosnya per kilogram? Per kilogram Rp250. Rp250 dikeringkan di bed dryer kami. Mesin pengering padi ini sangat membantu petani karena saat ini musim panen namun cuaca sering hujan. Kapasitas mesin 20 ton dan biaya operasional Rp250 per kilogram. Dari Tanggamus, Hardi Suprapto, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini.
Saya Alfi Sarin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.